Selamat malam semuanya buat para ngipers ya. Tentunya masih kembali lagi di Ngip FM yang dimana kita ngobrolin tentang ngobrol ngecembek. Tentunya obrolan-obrolan kita yang menyelimuti mencembek-cembek ya, atau dunia malaman, dunia ngip tentunya tidak jauh dari pengipan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bang Aceng. Senang bisa menemani Anda semua di acara Ngip FM. Talkshow singkat yang akan kita bahas, topik menarik dari narasumber kita, Bang Makmur ya. Beliau menuliskan kisah nyatanya, menuliskan pengalaman pribadinya. Dia seorang pedagang sarapan pagi. Saya mintain untuk menuliskan pengalamannya karena berhubung beliau nggak bisa hadir ya, jadi saya mintain untuk menulis pengalamannya selama dagang di salah satu kota Jawa Tengah tentunya. Oke, saya bacakan langsung saja, stay tune terus, tetap di ngobrol ngecembek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan apa isi dari narasumber kita. Perkenalkan dulu, namanya katanya Bapak Makmur ya. Di sini beliau mau nulis namanya Bapak Makmur, umur 29 tahun, seorang pedagang yang menempati rumah kakaknya. Seorang diri yang sudah kosong sekitar 3 tahun. Kejadian ini terjadi sekitar 6 tahun lalu. Sebagai seorang pedagang sarapan, dari sore hingga malam hari, saya menyiapkan masakan atau dagangan yang akan disajikan besok. Selama kurang lebih 6 bulan saya menempati rumah itu yang kebetulan ramai dan padat pemukiman. 2 bulan sampai 3 bulan berjalan, semua lancar dan baik-baik saja. Bahkan daganganku hampir tiap hari terjual habis, kata Bapak Makmur. Namun setelah menginjak di bulan yang keempat, entah kenapa rasa takut selalu menghantuiku di setiap malam. Semakin berganti hari, waktu pun begitu cepat berlalu. Rasa takut yang saya alami semakin gak bisa tertahan hingga pada suatu malam sekitar pukul 01.30. Saya baru pulang karena ada acara di rumah teman. Kebetulan saat itu mati lampu yang mengharuskan saya untuk menyalakan flash HP. Saya berdiri tepat di depan pintu belakang rumah. Oh ya, pintu depan rumah itu kuncinya rusak, tidak bisa dibuka dari luar. Setiap saya pulang, masuknya lewat pintu belakang dan samping. Di belakang rumah itu ada kebun pisang dan pepohonan mangga sebelum ada rumah tetangga. Maaf, lupa menjelaskan. Hehehe, ucap Bapak Makmur. Kembali ke cerita. Akhirnya mau gak mau, kalau saya mau masuk ke rumah dengan kondisi pintu depan terkunci, itu harus lewat pintu belakang dan melewati perkebunan itu. Dengan sedikit melawan ketakutan, saya pun berjalan menuju ke pintu belakang. Tangan kanan pegang kunci dan tangan kiri pegang HP buat senter, kata Bapak Makmur. Nah, setelah saya sudah di dalam rumah, rumahnya mati lampu. Flash HP tidak saya matikan. Terus saya berbaring di atas karpet di ruang tengah karena saya tidak suka tidur di kamar. Sedikit demi sedikit saya berusaha memejamkan mata sambil tidur. Tepat di atas saya muncul dari tembok sosok kuntilanak. Cukup menyeramkan juga nih. Dan wajahnya menatap saya dengan mata yang melotot dan sangat menyeramkan. Spontan, tubuh saya terasa kaku, sama sekali tidak bisa digerakkan. Saya hanya bisa melantunkan ayat kursi di dalam hati sampai berkali-kali dibacakan sambil memejamkan mata. Berarti ini ceritanya tuh sedikit informasinya. Berarti ini ceritanya Bapak Makmur tuh tidur di ruang tamu. Beliau melihat sosok perempuan, tapi dia aslinya berani
mungkin ya dia hasilnya berani, tapi dia posisi kondisi badan capek gitu ya, mungkin halusinasinya cukup tinggi mungkin, atau kain ataupun itu, tapi biarlah Bapak Makmur yang tahu. Oke, kembali cerita lagi ya, masuk ke pengalamannya Bapak Makmur lagi. Dan semoga buat teman-teman di dalam kondisi yang capek setelah lelah bekerja seharian, jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun berada, mau tidur ataupun pas jalan ke rumah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kata Bapak Makmur, kaki, tangan susah digerakkan setelah melihat kuntilanak tersebut. Begitu membuka mata, saya bertatap-tatapan sama sosok kuntilanak itu. Mungkin kalau saya teriak, atau jika badan bisa digerakkan, saya pastikan sudah lari ke luar rumah. Alhamdulillahnya, dengan saya baca ayat kursi berkali-kali, sosok kuntilanak tiba-tiba hilang tanpa disadari setelah badan saya tidak kaku lagi. Ternyata baju saya basah dan keringat bercucuran. Saking takutnya nih Bapak Makmur ya. Akhirnya saat menjelang subuh, listrik pun menyala dan saya mulai menyiapkan dagangan saya. Sampai fajar telah tiba, kuntilanak itu tidak muncul lagi. Alhamdulillah ya Pak Makmur ya, berkat bacaan-bacaan ayat kursi dan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Makmur dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini penting ini buat teman-teman ngipes ya. Jangan lupakan Allah dimanapun berada, tetap menyebut asmanya ya. Semenjak kejadian itu, beberapa daganganku sepi pembeli, sampai uang tabungan terpakai terus untuk modal dagangan karena sepi dan pendapatan menurun drastis. Tapi saya masih bisa bersabar dan terus mencoba meskipun harus dengan melawan rasa takut tiap malamnya. Terima kasih Bapak Makmur. Oke, pelajaran yang kita ambil dari kisahnya Bapak Makmur ini, beliau bekerja keras, beliau pantang menyerah, beliau selalu ingat siapa penciptanya, dan dimanapun berada beliau selalu ingat penciptanya. Oke, akhirnya telah sampai juga di ujung acara ngocem ini ya. Semoga buat teman-teman yang mendengarkan sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya. Dan barangkali teman-teman mau mengirimkan kisah nyatanya, pengalaman pribadinya, bisa langsung saja di komen-komen atau bisa lewat email, via email ataupun inbox lewat Facebook Pemuda Ngip. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngip.